Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, semakin fit, walaupun dompetnya masih tipis ya. Oke, hari ini saya nggak akan banyak materi karena kita mau pengantar praktikum. Nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ketika praktikum. Saya sudah nemu satu tools alat peraga sistem informasi manajemen rumah sakit. Di dalamnya juga ada asuhan dan lain sebagainya. Kemarin saya sudah ketemu tapi belum sempat coba-coba. Nah, hari ini agendanya kita akan bahas sebentar. Kok jadi saya yang admit kelas? Ini ada yang masuk, saya yang admit kelas nih. Sebentar. Tadi yang nyeting siapa? Yang nyeting privilege saya siapa? Jangan as host coba. Kalau as host saya yang ini ada permintaan masuk ke saya nih. Permintaan join. Iya Bapak, maaf saya salah. Iya. Gini deh, sebentar ya. Balikin lagi aja hostnya ke saya kalau enggak. Balikin. Iya. Jangan as host ya, saya present aja ya. Iya Pak. Oke. Sip. Bagus banget tuh suaranya. Siapa yang nyanyi? Oke. Sudah semua. Kok ada lagi sih? Kok saya masih admin? Saya belum jadi host Bapak. Belum jadi host. Sebentar ya. Siapa nih yang jadi host nih? Siska Bapak. Angkat tangan dong. Mana saya Siska? Saya cari. Oh ini. Make host. Oke. Udah ya. Oke. Saya mau tanya nih, hari ini sudah ada yang coba buat install Mendeley kah? Sudah ada? Saya tunggu. Seminggu kemarin kok belum ada yang kontak saya. Ngomongin tugas, paper atau gimana, atau Mendeley. Sudah ada belum yang install Mendeley? Sudah? Yang sudah, ayo open mic boleh. Belum semua. Belum semua ya, belum install ya. Ya sudah, hari ini agenda kita adalah teman-teman install Mendeley. Silahkan buka sambil dibuka kanal saya. Di situ ada downloadan, master ya, ada master Mendeley. Saya sebentar. Karena kita mau coba untuk kalian pakai. Kalau saya tidak tahu kalian sudah install atau belum, maka kita tidak bisa jalan. Oke, di sini di tutorial menggunakan Mendeley, silakan dibuka videonya di bawah, link ada link Google Drive, nanti bisa diklik langsung masuk ke drive saya yang isinya Mendeley. Silakan sambil di download ya. Di sini ada, silakan di download dulu kalau memang belum punya. Nah, kemarin saya beberapa kali sambil saya terangkan ya, beberapa kali saya nerima
pertanyaan, Pak ini gimana cara ngekliknya? Kalau lagi present kita memang bisa langsung klik. Kalau untuk yang di file yang saya kasih ya, kita bisa langsung klik. Tapi kalau pakai slide yang non present, misalnya di sini, kalau kita lagi buka di sini, ini memang nggak bisa langsung klik. Teman-teman harus di keyboard itu kan ada tombol CTRL. CTRL itu ditekan, ditahan, terus kemudian diklik, baru dia bisa dibuka. Sama kayak dokumen-dokumen saya lainnya, baik PDF maupun Word, kalau ada link itu, kalau misal nggak bisa langsung diklik, teman-teman CTRL dulu, ditahan, terus plus klik, tambah klik, ya. Oke, gimana? Sudah dibuka linknya? Saya nggak akan buka Mendeley dulu, nggak akan memulai kalau teman-teman belum install Mendeley-nya. Supaya Sedang di-download, Pak. supaya nanti kan ini materi ini tentang Mendeley nih. Teman-teman langsung bikin akun, langsung praktek, langsung buka. Ya, jadi nanti nggak ada pertanyaan yang teknis lagi di luar jam kuliah. Terus sambil nunggu sekilas, sudahkah ada yang menemukan judul paper yang mau ditulis? Udah ada beberapa Pak yang ngasih ke saya Pak. Sudah? Tapi belum semuanya. Oh iya. Berapa persen? 50 adakah? Belum Pak. Belum. Okay. Tapi itu yang saya terima Mbak, yang cuman dari kelas 12A Pak. Oh 12A. Gimana 12B? 12B sudah adakah? 12B jangan malu-malu. Kalau mau tanya, mau apapun itu tolong disampaikan supaya penugasannya selesai. Jadi tenang aja, ini satu tugas aja kok. Teman-teman selama perkuliahan satu tok ini. Saya nggak akan ngasih tugas lain-lain. Karena semua tugas di silabus itu sudah tercantum, sudah mencakup satu tugas besar itu. Sayang kalau teman-teman waktunya nggak dicicil dari sekarang. Karena kalau teman-teman nggak mengerjakan tugas ini nih, ketiga komponen nilai tugas nggak akan saya isi. Ya, yang penting kerjakan. Benar atau saya bukan melihat benar atau salah, tapi saya mau melihat sistematika pemikiran dari teman-teman. Dalam nulis itu kan perlu tata bahasa yang baik, terus kemudian logika berpikir. Nah, di situ saya bisa baca nih, oh si A, si B cara pemikirannya seperti ini. Nah, kalau bisa saya lihat juga kalau hanya ada teman-teman yang menulis paper hanya banyak kutipan ya, banyak quote-nya orang lain. Nah, itu kelihatan orang-orang yang jiplak sama orang-orang yang memiliki konsep dan berpikir. Ya. Jangan Bapak, takut. Ya. kalau judulnya analisis tingkat kepuasan perawat terhadap sistem informasi keperawatan, gimana bisa Pak? Bisa banget. Yang penting intinya sanggup nggak untuk melakukan itu. Yang minggu lalu saya sampaikan kan, kalau sampai kamu kepuasan pengguna, berarti kamu harus siap dengan kuesioner. Ya, itu penelitian yang kuantitatif. Jadi kalau misalnya mau kepuasan, mau responden, nah itu perlu disiapkan kuesionernya. Dan kalau seperti itu kayaknya nggak perlu resmi deh, nggak perlu resmi harus bersurat dari kampus atau enggak. Itu kalau penelitian itu sifatnya pribadi dan bisa berjalan tanpa adanya
surat, tanpa adanya surat resmi dari kampus. Jadi jalan aja kalau memang mau pakai itu, nanti bikin kuesionernya, sebar secara random ke perawat, mungkin teman-teman perawat dari berbagai rumah sakit ya. Jadi ceritanya begini, kalau kamu mau menentukan kepuasan pengguna, kamu tentukan dulu kira-kira berapa rumah sakit ya, teman-teman, berapa rumah sakit yang mau disebar. Misal contoh ada 5 rumah sakit, kamu sebar ke semua perawat yang ada di 5 rumah sakit itu. Nah, itu kalau mau agak repot ya. Tapi kalau nggak repot, nggak perlu ditentukan rumah sakitnya, pokoknya sebar ke perawat manapun ya, ke perawat manapun. Nah, nanti hipotesanya di paper dituliskan bahwa korespondensi adalah orang-orang yang bekerja di berbagai rumah sakit di Indonesia. Artinya tidak perlu dijelaskan. Memang sebenarnya penelitian itu tidak harus menjelaskan, paper itu tidak harus menjelaskan rumah sakit A, rumah sakit B, ataupun rumah sakit C. Ya, tidak perlu menyebutkan nama rumah sakit, kecuali satu penelitian yang terfokus pada rumah sakit A. Misal contoh, kamu meneliti tingkat assurance di rumah sakit Pertamina, ya, dan rumah sakit Pertamina memberikan legal kamu untuk melakukan penelitian. Nah, itu harus kamu sebut. Tapi kalau penelitian korespondensi yang sifatnya personal ya, untuk kompetisi ya, itu teman-teman nggak harus bersurat. Karena kalau misalnya biasanya nih ada orang mau nulis paper untuk kompetisi ya, nulis banyak paper, kan ribet kalau misalnya harus bersurat satu-satu. Nah, ini sebenarnya nggak perlu, cukup teman-teman sudut pandangnya diambil dari sudut pandang perawat, bukan sudut pandang rumah sakit. Kecuali kalau teman-teman ingin meneliti rumah sakit ya, di situ baru dicantumkan rumah sakit mana. Tapi kalau kamu mau penelitian tentang korespondensi perawat, nah di situ di batasan masalah nanti ditulis korespondensi dibatasi dengan terfokus kepada sejumlah perawat ya, sejumlah perawat dari berbagai rumah sakit di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah nanti harus di cluster. Pertanyaannya yang pertama, yang di kuesioner harus mencakup apakah tempat kerja. Jadi jangan bilang rumah sakit, apakah tempat kerja gitu aja. Apakah tempat kerja saudara atau saudari menggunakan sistem informasi keperawatan? Ketika jawabannya iya, akan ada testimoninya. Ketika jawabannya tidak, juga akan ada testimoninya ya. Jadi nanti ada pembanding antara perawat yang menggunakan sistem informasi dengan perawat yang tidak menggunakan sistem informasi. Jadi jangan hanya nanya kamu nyaman atau enggak dengan sistem informasi keperawatan, atau merasa terbantu atau tidak. Tidak. Bahkan mungkin nanti kita akan ketemu perawat yang lebih nyaman tanpa sistem informasi keperawatan. Kemarin ada juga yang tanya ke saya, Pak, kalau di perawat ditulis perawat tulis manual itu kan biasanya pakai tinta biru ya, supaya itu enggak bisa tercopy oleh pasien ataupun datanya bocor. Nah, kalau di sistem informasi keperawatan bisa bocor atau enggak? Nah, saya bilang, makanya kalau di sistem informasi atau di sebuah web atau sistem ya, entah itu aplikasi web based ataupun Android ataupun apapun itulah, desktop, itu selalu ada yang namanya user privilege. User privilege itu untuk mengatur siapa bisa mengakses apa ya. Kalau misalnya perawat, berarti ya nanti disetting hanya data-data yang berkaitan dengan teman-teman perawat. Begitu juga dokter ketika masuk ke sistem dengan akun dokter, maka dokter hanya bisa mengakses data-data terkait dengan pasien, nggak akan bisa akses terkait data administrasi. Sebaliknya, orang-orang administrasi ketika user privilege-nya disetting sebagai orang administrasi, maka dia tidak akan bisa akses data pasien, data diagnosa dan lain sebagainya, atau bahkan data rekam medis. Yang bisa dia pantau adalah status ya.
Contoh, dokter melihat data pasien, rekam medis dan lain sebagainya, mungkin ada bonus satu field di situ yang menampilkan data status mahasiswa, status pasien apakah sudah menyelesaikan administrasi atau belum. Nah, ketika dokter mau menangani tapi ternyata kebijakan tertentu mengharuskan bahwa pasien harus menyelesaikan administrasi, maka si dokter hanya cukup tidak diperbolehkan untuk proses selanjutnya, untuk melakukan tindakan selanjutnya di dalam sistem. Dokter nggak akan di-lock di situ. Nah, maka dari keputusan itu di-lock, dokter menyarankan silakan urus administrasi. Nah, itu hanya kayak gitu. Tapi tidak bisa sampai dengan akses data ataupun lain sebagainya. Nah, mungkin ada orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Ada orang-orang yang enjoy dengan sistem informasi keperawatan, atau misalnya SIM RS, ada juga yang enjoy dengan hanya tulis. Nah, itu yang perlu kamu tahu dari paper kepuasan pengguna. Jadi tidak hanya melihat dari sudut pandang orang yang menggunakan sistem informasi keperawatan, tapi yang tidak menggunakan juga kamu harus tahu. Nah, nanti makanya kalau mau bikin kuesioner, mention ke saya dulu. Saya bisa lihat dulu kuesionernya kayak apa. Apakah itu akan mewakili dari data penelitian yang akan kamu buat atau tidak. Gitu ya. Bisa Oke Pak, nanti ya Pak. Ya, nanti saya Pak. Ini udah mau TS loh, jangan lama-lama. Nanti kamu nggak sampai lagi waktunya. Yang lama nulisnya, yang lama. Serius, yang lama nulisnya. Kalau penelitiannya sebentar, kamu sebar kuesioner sehari, 2 hari, 3 hari aja sudah banyak, sudah ratusan kalau memang kamu punya teman yang banyak. Tapi kalau nulis, nah itu agak lama, karena butuh mikir, butuh ngutip, butuh macam-macam. Nah, dicicil nih, makanya sembari kamu bikin kuesioner, kalau kamu belum bikin kuesioner, sembari dibikin latar belakangnya, latar belakang, landasan masalah. Nah, begitu nanti kuesioner dibuat dan sudah ada hasil, barulah langsung kamu masukkan ke kesimpulan hasilnya itu, masuk ke hasil pembahasan dan kesimpulan. Jadi sudah nggak terlalu banyak penundaan. Ya saran saya jangan ditunda-tunda deh. Syukur-syukur jauh-jauh sebelum ujian akhir semester sudah pada ngumpulin. Jadi saya rentan waktu untuk saya nilai juga lama, dan kalian nilainya juga nggak akan ketunda. Bapak, semua topik itu wajib ada kuesioner ya Pak? Enggak. Tergantung topiknya. Okay. Kalau contoh kayak tadi ada yang ambil topik kepuasan pengguna kepuasan profesi perawat terhadap penggunaan sistem informasi keperawatan. Namanya kepuasan, kita ambil data dari mana sih? Data dari koresponden kan, otomatis mereka puas atau tidak. Ya, itu kalau kamu belum punya data yang berupa data koresponden, atau biasanya kalau website ada kolom komentar ya. Kalau memang di situ tidak ada fasilitas untuk komentar, atau bahkan perawat tidak bisa memberikan testimoni, nah itu baru diperlukan kuesioner. Karena apa? Karena yang akan kita teliti adalah saya bilang ada sisi positif dan sisi negatif, 2 sisi yang harus kita teliti. Nah, itu baru ada kuesioner. Tapi kalau penelitian kamu itu tentang usulan rancangan sistem informasi keperawatan untuk mempermudah akses atau pekerjaan seorang perawat, contoh judulnya itu, kamu tidak perlu ada kuesioner, karena itu tinggal kamu belajar banyak tentang bagaimana membuat sebuah sistem informasi, bagaimana cara membuat alur sebuah sistem informasi. Nah, bisa jadi ketika kamu pelajari suatu flowchart atau suatu paper yang menerangkan atau meneliti tentang alur sistem informasi keperawatan. Kalau menurut kamu alur itu tidak efektif, kamu bisa patahkan. Kamu bisa patahkan dengan tulisan baru, dan kamu buat flowchart yang menurutmu itu alurnya lebih baik daripada alur orang-orang yang meneliti sebelumnya. Itu bisa. Ya,
dengan syarat ya itu benar-benar logis pemikirannya seperti saya sampaikan tadi, jangan hanya jiplak sana jiplak sini tanpa ada dasar. Nah, untuk merancang sistem saya sudah sampaikan minggu lalu, silahkan mention ke saya bisa jawab, mungkin saya bisa bantu bagaimana alur yang baik, atau mungkin kamu punya konsep, Pak, saya punya konsep kalau sistem informasi keperawatan itu alurnya harus begini. Silahkan sampaikan. Nanti saya buatkan flowchart-nya atau saya bantu, saya ajarkan gimana cara buat flowchart-nya. Itu akan menjadi konsep baru dari literatur review sebelumnya. Jadi tidak perlu korespondensi, tidak perlu kuesioner. Gitu. Baik, Pak. Ada lagi? Ayo kelas B. Jangan ragu-ragu, jangan lama-lama. Bapak, Ya, kalau judulnya tentang pemanfaatan sistem informasi keperawatan dalam asuhan keperawatan, pemanfaatan sistem informasi dalam asuhan keperawatan. Iya. Ada literaturnya nggak yang dulu? Ada literatur yang pernah menulis tentang itu enggak? ada. Oke, boleh, enggak apa-apa. Ya, artinya bagaimana saya bilang itu bukan kepuasan ya, tapi itu adalah sebuah konsep, titik beratnya adalah sebuah konsep di mana kamu punya ide. Gini loh, saya bilang bahasa non formal aja ya. Gini loh, asuhan keperawatan ini aktivitasnya begini A sampai Z saya nggak tahu, yang tahu rinci kamu. Tapi kamu bilang di situ aktivitasnya itu A, B, C sampai Z. Maka dari itu, dari aktivitas tersebut perlu adanya sinkronis data, ataupun misalnya hanya sekedar pengambil keputusan bagaimana untuk asuhan seorang pasien. Nah, itu dari data-data yang sudah kita input. Misalnya pasien A, dia punya penyakit ini, cara penanganannya gini. Nah, nanti menentukan di sistem informasi itu bagaimana sih cara asuhan yang benar, dan lain sebagainya. Nah, dari dasar pemikiran itu, kamu bisa bilang di kesimpulan bahwa asuhan keperawatan itu sangat memerlukan sistem informasi, atau sangat dibutuhkan dukungan dari teknologi untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, dari pemikiran itu tentunya kamu harus kasih citasi yang serupa, yang penelitian yang sejalan yang sebelumnya. Kalau sudah pernah ada tentang penelitian itu, ya berarti bisa kamu mention di papernya. Boleh aja, silakan. Oke ya. Berarti kalau ini tuh kayak sebuah usulan ya, Pak ya? Benar, gagasan tertulis ya. Tapi bentuknya formal. Jadi nggak perlu harus nyebar kuesioner gitu, Pak? Nggak perlu. Yang perlu itu tadi yang kayak kepuasan pengguna, terus macam-macam, banyak hal. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi? Bapak, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Saya coba dulu nih. Ya udah, duluan deh. Kalau judulnya penerapan sistem informasi dalam pendidikan keperawatan, Pak. Pendidikan keperawatan. Berarti Iya. kayak kamu gini, masih lagi sekolah, terus bagaimana menerapkan sistem informasi yang baik, macam-macam itu. Nantinya apa yang mau kamu teliti? Halo, siapa yang tanya tadi kok hilang? Saya, Pak. Ya, intinya apa yang mau kamu teliti di situ? Siapa sih dia? Kepentingannya, iya. Kayak seberapa pentingnya, Pak? Itu sudah seperti biasa saya tanya, sudah ada literatur sebelumnya belum? Udah. Oke, boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Pentingnya sebuah sistem informasi terhadap pendidikan ya, pendidikan keperawatan. Kalau tadi asuhan ya, sekarang pendidikan. Oke, mangga, silakan lanjut. Pak, saya mau nanya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, siapa yang nanya? Nadila. Ya,
Kalau judulnya analisa kelayakan sistem informasi keperawatan berhubungan dengan kinerja seorang perawat dalam asuhan keperawatan. Analisa kelayakan Sistem informasi keperawatan berhubungan dengan kinerja seorang perawat dalam asuhan keperawatan. Kinerja perawat dalam asuhan gitu aja. Kinerja perawat dalam asuhan, kayak panjang banget judulnya. Boleh nggak apa-apa analisa. Jadi kamu menganalisa sejauh mana perspektif positif, ya. Berarti ini otomatis tidak kayak tadi. Kalau tadi yang pertama, yang korespondensi itu adalah kita meneliti koresponden dari orang yang menggunakan sistem informasi sama orang yang tidak menggunakan sistem informasi, karena itu kepuasan pengguna, ya. Kalau kamu berarti hanya satu sisi, orang-orang yang menggunakan sistem informasi tok. Jadi kamu nggak meneliti orang yang tidak menggunakan, karena dari judul kamu bilang dari situ tersirat bahwa kamu mau meneliti tentang ya efek positif atau bahkan hal-hal yang mendukung aktivitas seorang perawat dengan dukungan sistem informasi. Ya, bedakan dengan yang tadi yang kepuasan pengguna. Kalau kepuasan pengguna positif negatif harus ada semua dua-duanya, tapi kalau kamu yang terakhir ini enggak, harus satu jenis korespondensi. Ya, kamu harus tahu dulu mana-mana atau siapa-siapa orang yang menggunakan sistem informasi keperawatan. Kuesionernya bisa dijadikan satu. Kuesionernya bisa dijadikan satu dengan teman-teman yang meneliti tentang kepuasan pengguna. Kuesionernya bisa satu kali, tapi nanti kerjasamanya kamu ambil bagian yang menggunakan saja, kamu teliti di situ datanya. Tapi kalau yang orang yang teman tadi kepuasan pengguna, dua-duanya diambil. Jelas nggak kira-kira? Ada gambaran nggak? Kuesionernya boleh satu. Berarti harus neliti ya, Pak? Ya kalau ini gini, penelitian itu tidak harus gini loh. Penelitian itu tidak harus kamu terjun ke lapangan, tidak harus kamu bertemu orang banyak, tidak. Tapi dengan kamu banyak baca, kayak tadi ada usulan, ada rancangan sistem informasi keperawatan untuk menunjang bla 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 bla. Itu tidak perlu terjun ke lapangan, tidak perlu bikin kuesioner. Kamu hanya perlu banyak baca. Kalau memang ada paper yang terkait dengan rancangan-rancangan itu kamu baca, sekiranya kamu melihat dari misal 100 paper ternyata rancangannya sama semua, berarti kamu tinggal rubah. Saya punya konsep nih, rancangannya seperti ini, beda dengan rancangan yang sudah-sudah. Saya tambahin satu fitur, ada satu fitur aja, itu sudah satu penelitian. Jadi bayangannya, penelitian itu tidak selalu kamu turun ke masyarakat atau buat koresponden, itu tergantung sama judulnya. Judul yang kamu buat, tema yang kamu buat. Kalau judul yang kamu buat tadi ya koresponden, yang kepuasan pengguna, ya mau enggak mau kamu harus pakai koresponden. Tapi kalau penelitian kamu judulnya adalah tentang konsep pengembangan sistem informasi, nggak perlu. Kamu nggak perlu nanya ke rumah sakit model sistem informasimu kayak apa, ini kayak apa, nggak perlu. Tapi kamu cukup tinggal belajar aja, banyak baca dari paper yang sudah-sudah, gimana sih rancangan yang sudah-sudah. Nah, kamu rubah, kamu tambah satu fitur aja. Di situ kamu tekankan fitur ini sangat-sangat berpengaruh terhadap operasional perawat. Nah, itu aja sudah satu poin. Ya, satu poin untuk penelitian. Jadi jangan dibayangkan terlalu berat penelitian itu. Penelitian itu hanya butuh telaten sebenarnya. Kamu pisahkan antara topik-topik yang memang membutuhkan kamu terjun ke masyarakat atau bahkan topik-topik yang tidak sama sekali. Banyak kok topik-topik yang nggak sama sekali. Nah, tadi kayak analisa kepuasan atau analisa kegunaan SIK terhadap ASKEP, asuhan keperawatan, yaitu tergantung. Kalau kamu sudah banyak literatur dan bisa dibaca, tapi saya yakin literatur yang sebelum-sebelumnya dia pasti menyatakan di situ uji data itu dilakukan kepada orang-orang di beberapa rumah sakit. Otomatis dia menyebarkan
korespondensi. Itu. Ya. Jadi saya nggak usah neliti, tapi baca dari berbagai paper gimana sih kelayakan sistem informasi di rumah sakit seperti itu ya Pak? Banyak, baca banyak. Tapi jangan lupa jangan hanya baca aja, dilihat dalamnya. Kalau studi kelayakan itu ternyata mayoritas menggunakan kuesioner atau menggunakan data uji. Kalau di dalam studi kelayakan di paper sebelumnya menggunakan data uji, berarti ada korespondensi. Kalau nggak korespondensi, berarti mungkin punya data statistik yang diambil dari suatu rumah sakit tertentu atau dari data dari siapa, dari Kemenkes atau mana. Nah itu bisa kok, sangat boleh untuk yang pertama nih, saya kasih tahu dulu. Yang pertama, ketika kita melakukan penelitian, sangat boleh seorang peneliti baru meminta data kepada peneliti sebelumnya. Kenapa? Makanya di paper itu ada email. Kalian boleh send email ke orang tersebut, tanya-tanya, dan kalau bisa sampai meminta data. Itu boleh. Tapi yang jelas, kalau ketika kita mau meneliti data yang sama dengan orang lain, harusnya metodenya berbeda, cara mengolah datanya berbeda. Tapi kalau mau kita ngambil caranya dari paper sebelumnya ini, mau ngambil cara mengolah datanya yang sama, berarti datanya harus berbeda. Sekali lagi saya ulang, kalau mau meneliti data yang sama dengan peneliti sebelumnya, cara ngolahnya harus beda. Tapi kalau mau ngambil cara ngolahnya sama dengan paper sebelumnya, datamu harus beda. Paham ya? Jadi di situ, jadi jangan plek, datanya sama, cara ngolahnya sama, ya berarti di situ nggak ada penelitian. Itu namanya hanya mengaplikasikan. Nah itu yang harus kamu latih, intuisi itu yang harus kamu latih. Bagaimana cara kamu meneliti sebuah data ataupun kamu literatur review. Istilahnya literatur review kalau kamu hanya membahas teori-teori yang ada di paper lain. Nah, sehingga kamu punya konsep yang kuat, kamu punya usulan yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak, saya mau nanya Pak. Kalau judulnya itu manfaat sistem informasi keperawatan di beberapa pelayanan kesehatan, bisa nggak Pak? Boleh. Jadi saya nanti bikin kuesionernya, nanti saya kirim ke beberapa perawat yang ada di pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, klinik. Boleh. Silakan. Tapi nanti kuesionernya saya konsul dulu sama Bapak ya Pak? Iya, boleh. Makasih, Bapak, Ya. Bapak, saya kan rencananya mau ngambil perencanaan Apa ini? Putus. Dari sistem informasi keperawatan. Perencanaannya itu, halo? Ya, sebentar. Sorry, putus. Bapak. Ya, halo. Gimana? Jadi saya rencananya ngambil strategi tentang sistem informasi keperawatan. Nah, jadi strateginya itu kita kan yang pastinya yang harus beda dari yang lain gitu kan Pak. Berarti yang harus beda dari yang lain gitu kan Pak. Jadi kita harus tahu gitu Pak strategi apa, misalnya kayak apa sih sistem apa sih yang belum pernah dipakai gitu Pak di rumah sakit gitu ya Pak. Dan kalau kamu bingung mau harus bikin tahu strategi gitu baru, sistemnya. Kalau bingung Iya. mau strategi baru, kamu banyak pelajari sistem, banyak pelajari rancangan sistem, kamu gabung nih. Rancangan sistem A, misal contoh, rumit di administrasi sampai dengan penanganan kamar. Tapi dia mudah di bagian
sampai dengan dokter, sampai penanganan dan lain sebagainya. Ada model B yang sebaliknya, dia sangat mudah di bagian administrasi sampai pelayanan kamar, tapi rumit secara sistem di area dokter, penanganan, dan macam-macam. Nah, itu bisa kamu potong, kamu gabungkan jadi satu. Yang mudah sama yang mudah kamu temuin. Nah, itu tidak perlu harus kamu mikir effort besar untuk kamu sampai dengan harus bisa ngerancang sebuah sistem. Bisa kok. Kalau memang kamu tahu salahnya. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, boleh dibuka Mendeley-nya, sudah diinstal? Sudah, Pak. Oke, sudah diinstal. Ini nanti bisa dibaca sendiri tentang pengertian-pengertiannya, fitur-fiturnya. Nah, sekarang silahkan buka Mendeley-nya. Buka Mendeley-nya. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dibuka, silahkan kalian bisa register dulu pakai akun. Pakai akun pribadi, first name, last name, password jangan lupa kalian ingat. Terserah mau pakai Gmail, mau pakai email kampus kah, bangga. Atau ada yang bersedia mungkin present ke saya, present ke kelas ini, nanti saya pandu deh dari sini. Ya, saya pandu dari sini teman-teman yang lain supaya bisa ngelihat. Yuk, mangga silakan yang mau ambil inisiatif untuk present. Nanti saya pandu dari Saya sini. nggak ngerti, Pak. Hah? Cuma share screen doang. Iya, share screen aja. Share screen aja. Oh, iya. Nggak bisa share screen. Nggak bisa. Belum di ini sama hostnya. Masa sih? Oh, Bapak hostnya balik lagi ke Bapak. udah tuh. Balik mulu ke saya. Udah, mangga. Sudah muncul belum, Pak? Bentar. Udah. Kamu udah bikin akun itu? Udah ya? Udah, Pak. Yang lain gimana? Yang lain udah sampai bisa bikin akun belum? Udah, Pak. Belum. Udah, Pak. Kak. Aduh, Kak, kok balik lagi nih? Saya sebagai ini host. Oke. Semua benar ya? Semua udah ya? Sudah sampai bikin akun? Ada yang belum? Yang lain jangan sampai ketinggalan. Ada yang Saya belum, Pak. Laptop Nah. saya lemah. Oke. Itu ada yang belum tuh, ditunggu. Ditunggu dulu. Biar semua kebagian. Berapa orang yang belum? Ada lagi? Pak. Hah? Belum, Pak. Bentar. Oke. Ini siapa yang lagi present? Nadila ya?
Nadila udah nyicil ini belum? Udah nyicil bikin papernya belum? Belum, Pak. Oh, belum. Nadila sambil buka Microsoft Word dong. Microsoft Word kosong. Ya, Pak, sebentar, Pak. Sudah, Pak. Udah lagi? Udah semua ya? Oke. Di bagian Nadila bisa pergi ke bagian tools, diklik kiri ke kiri. Bagian itu ada file, edit, view, tools. Kamu bisa klik yang toolsnya. Yang mana, Pak? Kursormu ya ini nih, bagian tools. Kursornya digeser ke kiri. Kiri. Nih. Itu di atas loh. Di atas kan ada file, edit, view, sama tools. Pak, maaf Pak, ini nggak bisa di-record ya Pak? Hah? Biar kalau misalnya pinter. Lagi saya record. Udah Oke. saya record. Tenang aja. Pak, yang mana sih, Pak? Ya udah deh. Kamu stop deh. Stop screen deh. Stop screen. Oke. Sebentar. Oke. Saya mau mana nih? Nih, ini punya saya. Jangan bingung ya. Tadi kalau teman-teman masih kosong karena belum input, belum isi paper satu pun ya. Sebenarnya untuk operasional ini untuk pengoperasian Mendeley saya sudah upload videonya sih dari minggu lalu. Itu linknya kan ada di slide yang saya share. Nah, itu kalau teman-teman bisa buka di situ sebenarnya saya sudah upload. Ya termasuk yang tadi link yang teman-teman download di YouTube saya itu tutorial buat Mendeley. Jadi harusnya sih sudah bisa dilihat. Di sini bisa diklik tools. Semuanya bisa diklik. Bisa dibuka. Di sini ada tulisan install MS Word plugin. Diinstal dulu. Sambil online ya. Install MS Word plugin. Diklik. Diklik nih. Nanti akan muncul seperti ini. Terinstall. Ya. Terinstall. Yang install MS Word plugin ya, Pak? Ya, betul. Install MS Word plugin. Sudah? Kalau ada yang tiba-tiba muncul notifikasi, berarti itu minta MS Word-nya di-close dulu. Mungkin ada yang lagi sambil buka MS Word. Microsoft Word-nya di-close dulu. Sudah semua? Kalau sudah terinstall, di sini tulisannya adalah uninstall. Sudah terinstall belum? Udah Pak. Sudah Pak. Belum? Ada yang belum? Belum Pak. Nah. Bapak bisa ulang nggak tadi di mana? Di saya nggak muncul. Di tools ya. Terus kemudian di sini ada tulisan install MS Word plugin. Tools, install MS Word plugin. Kamu klik nanti otomatis dia akan nginstal. Nih, install tulisannya seperti ini. Install MS Word plugin. Diklik. Nah, nanti akan muncul nih plugin install. Citation plugin for Microsoft Word installed. Jadi ini sudah
keinstall di Microsoft Word. Sudah semua sampai tahap ini? Udah, Pak. Sudah? Oke, sekarang saya coba, ini saya minimize saja ya. Saya bagi dua deh. Oke, semuanya sudah install, sudah terinstall. Sekarang buka Microsoft Word-nya. Sambil buka Microsoft Word-nya. Sambil buka Microsoft Word. Nah, setelah Microsoft Word kebuka, pergi ke referensi. Atau kalau bahasa Inggris yang punya teman-teman, reference. Pergi ke referensi atau reference. Dilihat, pastikan lambang Mendeley-nya sudah muncul atau belum. Icon Mendeley-nya sudah muncul atau belum. Udah. Sudah. Ada yang belum? Saya belum, Pak. Tapi sudah install belum tadi di Mendeley-nya? Udah diinstal. Terus di sininya di referensi muncul enggak? Belum muncul. Coba di close Word-nya, terus di Mendeley di uninstall, diinstal lagi, baru buka lagi Microsoft Word-nya. Ya, saya tunggu. Sudah? Siapa tadi yang belum? Tetep, Pak, nggak ada. Enggak ada? Nggak ada. Coba di-share screen-nya. Ya, saya pakai HP, Pak, bukan Zoom-nya. Oh, pakai handphone. Ya, boleh coba kamera kamu diarahkan ke laptop. Saya mau lihat. Iya, Pak. Siapa sih ini? Erika ya? Iya, Pak, saya. Oke. Nah, coba kameranya diarahkan ke laptopnya. Bentar. Di situ belum muncul ya? Iya. Bisa difokusin nggak? Bisa difokusin nggak lensanya? Nah, tuh fokus tuh. Insert, coba dideketin ke insert citation itu. Insert citation. Nah, ini udah ada tuh. Di mana, Pak? Coba kamu deketin kameranya. Saya nggak kelihatan. Nah, itu insert citation tuh, kanan. Yang mana? Ke kanan. Kanan lagi, kanan. Nah, itu dia. Barusan insert. Ya, betul. Coba klik insert citation. Bukan, kanan tadi. Kanan tadi. Sebelah kanan. Kanannya smart lookup. Kanan lagi. Nah, klik. New source, bla bla bla. Oh, itu bukan Mendeley. Coba buka Mendeley-nya. Yang tools tadi, kamu ke tools tadi. Udah. Uninstall web plugin. Oh, oke. Udah install ya. Harusnya sih bisa. Harusnya langsung masuk ke Word. Word-nya tadi udah di close ya? Udah di close. Close, dibuka lagi. Oh, mungkin karena ini kali ya. Kamu production file-nya ini di Word-nya harus aktivasi kali ya. Ada yang lain yang harus aktivasi juga Word-nya? Harus sign dulu ya, Pak. Yang lain ada nggak? Ada yang Word-nya masih harus aktivasi nggak? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Oke, gini deh. Coba nanti Erika ikutin dulu, kamu ikutin dulu.
ya. Nanti sambil dicoba deh, bisa apa enggak. Kalau bisa berarti itu enggak ada masalah, tapi kalau enggak bisa nanti coba deh, nanti coba kita diskusin lagi, atau mungkin ada teman-teman yang bisa bantu Erika. Tapi Iya, tadi baik, sudah Pak. ya, tadi sudah keinstall pluginnya. Kalau sudah diinstal berarti sudah harusnya sudah bisa dipanggil. Oke. Saya pastikan semuanya sudah muncul semua di sini. Ada insert citation, insert bibliografi. Mungkin kalau belum install memang ada fitur ini, tapi harusnya kalau sudah install ini sudah berubah ke fiturnya si Mendeley, ya. Kalau semuanya sudah seperti ini, sekarang saya mau ada contoh satu paper. Nah, di sini kalian bisa lihat di Mendeley ini ada fungsi add file, ya. Add file itu nambahin paper yang kita mau, ya. Saya punya Nah, di sini juga bisa bikin folder. Di bawah ini juga bisa bikin folder, ya. Silahkan kalau kalian mau bikin folder itu nanti buat misalnya kalau mau misahin antara paper dengan topik tertentu, paper A dan paper B mau kalian pisahkan silahkan. Tapi kalau kalian hanya satu pembahasan yang akan kalian download, misalnya tentang keperawatan, ya sudah nggak usah dikasih folder. Tapi bayangannya nanti tanpa folder teman-teman akan seperti ini, kan semuanya kosong ya, semuanya masih kosong ya. Anggapanlah ini saya nggak pakai folder. Saya sudah download beberapa paper sebentar. Saya sudah download beberapa paper. Nih, contoh nih. Ini baru beberapa doang ya. Nah, ada analisa perancangan sistem, ya kan, puskesmas. Terus ada lagi saya punya manfaat dan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Ini kan paper-paper nih yang bisa saya baca, ya. Seperti yang saya sampaikan dua pertemuan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Tentukan dulu topiknya apa, baru cari paper yang serupa untuk dikutip. Oke. Setelah saya kumpulkan ini dalam satu folder, ya, pastikan dulu bahwa teman-teman kumpulin dalam satu folder nih biar nggak bingung teman-teman. Pastikan dulu dalam satu folder, ini kosong, saya bisa add di sini. Untuk menambahkan paper masuk ke si Mendeley, saya bisa add di sini. Saya pilih, oke, saya pilih ini. Nah, kan saya punya banyak paper di sini. Nah, bisa saya masukkan. Nah, di sini nanti fungsinya supaya muncul ketika kita panggil di Microsoft Word. Jadi, paper-paper yang mau kita baca, jangan di luar, bacanya jangan di folder. Langsung masukin aja ke Mendeley. Ya, kayak tadi dimasukin, bisa di sini dibaca kok. Nah, ini diklik 2 kali, bisa langsung muncul. Kita baca dari sini. Kita bisa baca dari sini, kemudian kalau mau ngutip barulah kita insert di sini, ya. Ada sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum lanjut ke ke Word-nya. Ada yang sudah bisa menambahkan? Coba ditambahkan. Ditambahkan ke Mendeley-nya paper-paper yang sudah di-download, ataupun misalnya mau paper yang kemarin yang kita cari juga nggak apa-apa. Itu paper-paper itu masukin aja ke Mendeley. Sudah? Sudah bisa? Ada yang belum bisa menambahkan filenya? Sudah semua ya? Sudah. Di sini juga bisa tambah folder, ataupun di dalam Stickers, di dalam folder ini saya nambahin folder bisa.
Saya hapus aja deh. Oke. Teman-teman sekali lagi bisa klik di sini, bisa untuk dibaca. Baca di sini misal contoh ya. Saya sedang membaca paper perancangan sistem informasi penyimpanan rekam medis. Saya mau mulai nulis paper di sini. Saya mau mulai nulis paper ya. Bentar. Gini aja deh. Saya mau mulai nulis paper. Saya mau ambil satu kalimat dari paper ini untuk menjadi pendahuluan saya. Misal, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan yang optimal diarahkan. Sorry. Saya mendingan langsung ini aja ya. Langsung ke format yang kemarin saya kasih ya. Biar teman-teman nggak bingung deh. Saya baru ingat kalau saya punya format papernya. Bentar, format tulis paper. Nah, ini dia. Ini yang dari Stikes ya. Ini yang dari Stikes. Oke. Misal contoh saya mau. Nah, ini di sini kan ada daftar pustaka nih di bawah nih. Teman-teman nggak usah ngerubah format ini, cukup nulis aja di sini. Nah, nanti daftar pustaka ini semua di-download. Dihapus nih. Daftar pustaka dihapus. Oke. Nanti isinya adalah poin-poin dari Mendeley tadi. Oke, saya coba, saya mau bikin pendahuluan. Di sini pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam kesehatan yang memadai dari segi fasilitas medis yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Oke. Ini rewrite ya, bukan copy paste. Derajat kesehatan dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan peningkatan kapabilitas dari teknologi yang memadai sehingga tenaga medis mendapat dukungan yang baik dalam menjalankan tugasnya. Oke. Titik. Berarti saya kan sedang mengutip pernyataan ini dari paper ini ya, dari paper perancangan sistem informasi ya, yang ditulis oleh Sally Setiatin ya. Berarti kalau kita lagi nulis, kita harus mencantumkan citasinya. Sebentar. Oke. Setelah ini kita harus pakai referensi, insert citation. Tadi judulnya apa? Saya lupa. Judulnya perancangan sistem informasi. Di sini tambahkan perancangan sistem informasi. Ini ya, papernya ini ya, benar ya. Perancangan sistem informasi penyimpanan rekam medis oleh Sally Setiatin. Ada ya, karena tadi file PDF-nya atau file Word-nya sudah kita masukkan ke dalam Mendeley. Kalau belum dimasukkan ke dalam Mendeley, jangan harap akan muncul di sini. Sekali lagi nanti kalau teman-teman tiba-tiba nyari di sini, nyari ketika
insert citation di sini kok nggak ada, berarti belum ditambahkan di dalam ini Mendeley ini, ya. Kita tambahkan perancangan. Oke, di sini kita tambahkan perancangan sistem informasi. Klik. Kita tunggu. Nah, di sini muncul nih. Tapi gaya citasinya sepertinya bukan ini. Kalau untuk kesehatan. Tapi harus pakai, kalau ini saya masih pakai American Politics Science Association karena saya dari teknik. Ya, kalau teman-teman sepertinya pakai Medical Association. American Medical Association yang 11 edisi. Diganti aja. Gantinya di sini nih. Style. Bisa dilihat nggak? Style. Di dalamnya ada American Medical, ada Political, ada APSA. Saya biasa pakai APSA sama APSA sama APSA sama APA. Saya biasa pakai karena saya orang teknik. Nah, nanti dilihat nih. Teman-teman dilihat seringnya di paper-paper kesehatan pakai apa? Pakai model style citasi yang seperti apa? Kalau di paper modelnya begini, Setiatin N. Sahdin 2017, berarti pakainya American Political Science Association. Atau bahkan bedanya apa nih? Sebentar. Nah, bedanya adalah kalau yang APA itu pakai dan. Pakai simbol dan. Tapi kalau yang Political Science Association itu pakai N. Ya. Itu sebenarnya format resmi untuk teman-teman yang ada di teknik. Tapi kalau mungkin kesehatan sepertinya ini. Banyak pakai ini. Ini 1, nanti ngutip lagi angkanya 2. Nah, sebentar. Sebelum lanjut sampai sini. Ada yang belum paham. Dicoba dulu di komputernya masing-masing. Coba nulis 1 paragraf. Kemudian ditambahkan insert citation-nya berdasarkan paper yang sudah kita masukkan ke Mendeley tadi. Silakan. Dari ini ada yang tidak bisa prosesnya. Bisa semua? Ada yang nggak bisa? Bisa semua ya? Oke. Setelah ini kita insert citation, di bagian daftar pustaka, kita pindah ke daftar pustaka, pakai insert bibliografi, dimasukkan ke sini. Kita klik. Nah, otomatis akan muncul. Ini kenapa ini? Nomor 1, ya, karena si Setiatin S. dan Syahidin ini kita kutip di bagian pertama. Dia jadi bagian pertama. Misal contoh, ada lagi, saya masih di paper yang sama mungkin ya. Masih di paper yang sama. Citasi itu boleh lebih dari 1. Satu paper boleh lebih dari 1 kali citasian. Saya mau ambil lagi contoh. Setiap layanan kesehatan termasuk rumah sakit harus terdapat rekam medis ya. Di sini sebentar, kayaknya letak ini tuh sebelum titik deh, teman-teman. Harusnya kayaknya gini deh. Ini ya. Oke. Saya kurang ngeh ya, biasanya titik dulu atau nanti bisa dilihat deh contohnya deh. Tapi harusnya memang logikanya sebelum titik. Nih.
pelayan kesehatan diatur pada sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya mau ngutip ini 2 kali. Pelayanan kesehatan diatur pada Permenkes nomor 269 Menkes per 3 2008. Sorry ya, saya sambil pegang handphone ya, karena kebetulan di kampus saya juga ada perkuliahan. Kan saya ngurus administrasinya. Jadi kalau ada apa-apa ke Kaprodi semua, sebentar ya, nggak apa-apa ya. Jadi agak ribet kalau ngajar sambil ngurusin administrasi. Oke, saya ngambil 2 kali ya. Yang untuk citasian saya kasih lagi di sini reference. Saya mau tambahkan punyanya, kok saya lupa lagi apa judulnya tadi? Perancangan sistem. Saya mau tambahkan perancangan sistem. Oke, salah. Ini diklik sekali cukup, kemudian di OK. Ini akan muncul lagi, tapi di daftar pustaka tetap 1. Karena apa? Karena di paper yang sama. Paper 1. Satu paper yang sama. Nah, saran saya, kalau memang mau mengutip satu paper masih dalam satu paragraf, selesaikan dulu semua kutipannya, baru di akhir paragraf teman-teman kasih citasi. Jangan seperti tadi. Tadi saya mencontohkan bahwa dalam satu paragraf ada citasian pertama, ya. Kemudian space lagi, ada baris berikutnya insert citasi yang sama. Harusnya cara penulisan diselesaikan dulu semua kutipannya. Nih, semua kutipannya diselesaikan dulu, baru ditambahkan. Ini hilang enggak nih? Nah, ini hilang. Enggak ya, enggak hilang ya. Mendeley cannot insert people. Oh ya, ini enggak ada. Perancangan sistem informasi. Tambahin aja di sini. Ini, oke. Nah, di akhir ya, di akhir paragraf ya. Sekali lagi di akhir paragraf. Nah, baru nanti di sini juga akan muncul. Oke, selanjutnya kita ada di paragraf kedua. Tapi nanti teman-teman jangan sesedikit ini ya, harusnya lebih banyak. Ini hanya contoh aja. Contoh, saya punya paper 1 lagi, mau saya
ambil pernyataannya. Tadi saya ada di folder speakers. Ini saya baru satu ya. Saya bisa add dari sini atau saya bisa drag. Nih, saya punya paper ini misal. Saya mau masukin, kita drag aja ke Mendeley. Kita drag aja sampai sini, masuk. Nah, masuklah dia di sini. Kita mau lihat isinya apa aja di sini. Oh, ini modul ya. Jangan deh, modul jangan dijadikan referensi. Ini aja buku informatika kesehatan, ini aja nih. Nah, Nursing Information System. Nah, ini punya, aduh ini bahasa Inggris lah, enggak apa-apa ya. Teman-teman pakai paper bahasa Inggris juga lebih bagus. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya bisa improve sekalian. Oke, saya paper selanjutnya mau ambil tentang, saya baca dulu. Over the last few years, I have seen major change in the way health care is delivered. There was been and will be in future need for nursing informasi. Oke. Di masa depan, saya bilang, mana tadi wordnya? Kebutuhan untuk operasional kegiatan perkuliahan di masa depan, apa tadi bacanya? Has been will be in future for nursing informasi to evolve meet the changing requirement of higher healthcare system. Sangat. Kemudian misalnya kegiatan perkuliahan. Kegiatan asuhan. Asan di masa sangat kompleks. Maka peran teknologi sangat membantu dalam prosesnya. Misal saya mau ambil gini ya, ini dari papernya siapa nih? Sosio apa? Enggak ada namanya. Oh ini Salim sama IZ ya, Nursing Information System. Baru kita masukkan di sini Nursing Information System. Ketemu ya? Ketemu. Oke. Nah, ini akan muncul citasi yang kedua. Otomatis di daftar pustaka akan langsung muncul. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot pindah ke daftar pustaka, kemudian ditulis citasinya punya siapa, bukunya apa, tahun kapan, tidak perlu ditulis ya. Mudahnya begitu. Begitupun nanti paper dengan paper ketiga, paper keempat dan selanjutnya. Kira-kira sudah ada bayangan belum untuk Mendeley? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Saya ingetin lagi, jangan lupa tugasnya. Satu tugas untuk 3 aspek penilaian. Kalau tidak dikerjakan, 3 aspek melayang. Jangan lupa ya, latihan berpikir kritis. Tidak apa-apa, sekali lagi saya tidak menilai benar atau salahnya. Karena pemikiran atau critical thinking itu tidak ada yang salah, kecuali tidak berdasar, itu fatal. Kalau pemikiran critical thinking itu
tidak punya dasar, contoh tidak punya bacaan yang banyak, nggak ada dasarnya, nggak ada teorinya, nggak ada papernya, berarti itu pemikiran yang kalau orang sekarang bilang halu. Ya, kalau hanya konsep sendiri tanpa ada dasar, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya bilang paper kalau ada rujukannya atau ada teori-teori sebelumnya yang mendukung dan sudah kita pelajari, pemikiran tersebut tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang benar. Ya, tapi ketika seseorang lain nanti menemukan hal yang baru, something new, different dari paper yang kita tulis, ya kita tidak boleh protes karena dunia penelitian itu ya memang begitu, saling mematahkan, bukan saling mematahkan ya, saling mencari pola yang terbaik atau mencari celah supaya apa yang kita teliti itu menjadi maksimal. Jadi sangat diperbolehkan. Kayak contoh saya meneliti tentang pengolahan data pada data rumah sakit A. Kalau menurut si orang lain, misalnya Nadila, menurut Nadila kok metode saya salah ataupun cara saya salah, Nadila boleh menulis paper yang menyanggah isi tulisan saya. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Jadi tidak ada unsur saling menjatuhkan atau merendahkan teori yang ditulis, tidak. Tapi dalam dunia penelitian itu sangat-sangat wajar. Apalagi nulis paper dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, harapan saya kalian benar-benar maksimal nulisnya supaya nantinya bisa diupload ke jurnal publisher, jurnal yang dari Pertamedika ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke situ. Dan nanti nama kalian juga kan terrecord sebagai mahasiswa, itu sudah punya karya, sudah punya tulisan. Itu sangat-sangat membantu ketika kalian membuat kurikulum vitae. Ya, saya membuktikan sendiri. Artinya seorang penerima pekerja atau misalnya nanti kalian melamar di rumah sakit atau buka praktek sendiri atau gimana lah, orang pasti akan melihat kurikulum vitae. Ya. Tapi kalau seorang lulusan baru itu tidak pernah aktif di bidang ilmiah ataupun tidak pernah memberikan prestasi yang menonjol, artinya tidak akan dilirik secara langsung oleh perusahaan atau rumah sakit kah atau apa bagaimana. Tapi kalau kita sudah pernah koas, kita sudah pernah praktek kerja, bahkan kita sudah pernah nulis, berarti rumah sakit bisa menilai bahwa teman-teman itu punya kreativitas atau critical thinking yang tinggi. Jadi seorang perawat tidak hanya sekedar ikuti perintah, disuruh ini, suruh itu, tidak. Tapi ketika diminta untuk mengambil satu tindakan, tentunya dengan kode etik yang sudah dirumuskan, ya. Artinya bukan saya harus berbicara perawat itu harus seperti dokter, enggak. Perawat, dokter, dokter. Tapi kan lebih satu sistem ya, satu sistem di rumah sakit lebih aware dengan perawat-perawat yang mandiri, perawat-perawat yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak juga perawat yang mungkin, ini gimana nih, nanti kalau gini gimana, tanya-tanya belum. Ini itu mungkin 1-2 orang yang mungkin intuisinya kurang dilatih dari sejak awalnya. Nah, nanti dengan kalau misal teman-teman bikin CV dan sebagainya bisa dilampirkan. Saya pernah nulis ini nih. Portal online-nya ada, bisa dibuka. Nah, itu nilai plus tersendiri. Jadi harapan saya jangan dilihat beratnya, jangan dilihat bebannya, tapi lakuin aja, lampaui kalau bisa, ya insya Allah nanti akan berguna buat kalian. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang Mendeley? Hari ini kita cukup untuk Mendeley-nya. Nanti saya juga sudah buat ini, nanti bisa saya upload di Drive. Seperti biasa, saya tidak akan share ini ya, tidak akan share PPT langsung. Saya akan masukkan ke Drive. Kalian tinggal buka linknya yang di Drive. Jadi supaya kalian terbiasa pakai teknologi yang begitu. Ya, kita belajar sistem informasi keperawatan kan
ya minimal hal-hal kayak gitu kita aware lah. Kita bisa pakai, kita bisa gunakan dengan baik. Nanti saya upload di situ, kalian bisa update aja, bisa update. Sudah upload berapa slide ataupun beberapa materi. Nah, kemarin jangan lupa link jurnal, link materi beda, 2 link yang berbeda. Nanti coba saya forward ke si Pen juga supaya bisa di download sama teman-teman. Terus jangan lupa kalau memang ada video-video yang penting, jujur saya memang waktunya sangat-sangat banyak kesita karena untuk urusan administrasi di Peri Institute ya. Jadi mungkin teman-teman kalau pas tanya, kadang saya bisa jawab, kadang juga enggak. Kalau pas tiba-tiba saya senggang, ya saya jawab terus sampai teman-teman tahu. Tapi kalau enggak, misalnya minta waktu untuk nerangin sesuatu, mungkin saya akan lebih menyarankan teman-teman untuk melihat video yang sudah saya rekam ya, supaya teman-teman bisa belajar lagi dari situ. Nah, nantinya juga kalau mau UTS atau UAS, harapan saya video itu bisa di-play lagi, bisa untuk belajar. Karena saya enggak mungkin ya bukan nggak mungkin sih, kayaknya saya sedikit sulit untuk mengulang lagi, untuk nerangin lagi, meluangkan waktu untuk menerangkan lagi ke teman-teman. Jujur karena memang saya juga lagi, ini Sabtu aja ada perkuliahan, makanya saya harus ngawal. Tapi di hari-hari biasa juga saya harus ngurus program studi kan. Nah, makanya tolong saya dibantu, diupdate terus video-video yang sudah saya upload. Nanti di setiap slide saya akan cantumkan ini. Ini langsung mengarah ke video yang mungkin kalau ini tentang Mendeley, berarti saya langsung arahkan link ini ke video yang untuk Mendeley. Sekali lagi tolong cara bukanya CTRL ditahan kemudian diklik ya, pakai mouse, diklik pakai mouse. Oke, gitu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu setengah jam. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait tugas? Atau kalau apa? Bapak mau tanya yang buat papernya itu, Pak. Jadi kita itu tetap boleh ngutip kan dari paper orang, cuma kayak buat pengertian segala macam, tapi buat yang nelitinya kita tetap critical thinking. Harus ngutip. Paper itu pertanyaannya gini, Mbak. Pertanyaannya bukan begitu. Boleh ngutip apa enggak? Justru malah harus. Paper itu harus ngutip, wajib ngutip. Kalau nggak ada daftar pustakanya, nggak ada kutipannya, itu nggak akan pernah diterima. Paper dimanapun nggak akan pernah diterima. Karena apa? Bisa dibilang kita nulisnya ngawur. Nah, nanti di bagian metode penelitian atau cara kita mengolah data, cara kita meneliti, itu pun juga bisa ngutip. Boleh ngutip, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita meneliti kita misalnya punya paper rujukan ya, kepuasan pengguna atau apalah. Kita menggunakan data dia, kita harus berbeda cara mengolahnya. Tapi kalau cara mengolahnya kita sama, berarti datanya harus beda. Nah, kalau cara pengolahnya sama, berarti kan harus kita citasikan dong. Teori-teori yang kita pakai untuk sebagai cara mengolah datanya kita, harus kita jelaskan juga di paper kita, bahwa kita mengutip dari si A. Cara mengolah datanya itu kita mengutip dari si A. Kita jelaskan di situ, tapi jangan ngeplek. Ya. Kita jelaskan di situ bahwa kita mempunyai teori pengolahan data gini, lebih baik daripada metode ini. Nah, ini berdasarkan si A itu tadi, makanya dikutip. Berarti ketika berbeda datanya, cara ngolahnya harus sama. Kalau itu harus dikutip dari paper yang lain. Cukup. Gitu ya. Paham ya? Oke, Pak, terima kasih. Ya. Saya perasaan nggak nemu cowok di kelas ini, emang nggak ada? Ada, Pak. Hah? Ada 2 orang. Oh, nggak pernah ada suaranya. Siapa sih? Belum, Pak. Siapa? 2 orang nih. 2 orang cowok ini siapa? Ahmad Gilang sama Farhan. Ahmad Gilang, Farhan. Mau nggak masuk ya? Ini gimana? Diam aja atau nggak paham sama tugasnya? Gimana dong? Jadi saya setiap kali pertemuan akan saya usahakan, saya ingatkan selalu tugas.
Jadi tolong sekali lagi, mendingan saya bilang di awal daripada nanti di akhir teman-teman banyak tanya ke saya. Saya ingatkan setiap minggu untuk progres tugas, karena sifatnya satu tugas untuk mengcover 3 aspek penugasan, ya, 3 aspek penugasan. Mohon maaf kalau memang nanti di akhir semester ternyata ada yang tidak mengumpulkan tugas sama sekali, ya berarti 3 aspek ini sangat disayangkan tidak bisa saya isi. Ya, nilai tidak bisa saya isi, entah itu dengan yang aspek merangkum, yang aspek presentasi dan lain sebagainya. Ada kok di silabus, teman-teman bisa lihat 4 aspek itu. Kalau yang pertama kemarin sudah saya ya, launching kan, tugasnya sudah dikumpulkan. Dan itu pun kayaknya belum semua. Ya, tugas pertama itu belum semua. Yang pertama kemarin. Saya masih ngeliat-liat di email, kayaknya masih belum semua ngumpulin, karena yang email ke saya masih dikit banget, ya. Apa tugasnya? Silakan tanya ke teman-temannya yang sudah mengumpulkan. Ya, saya nggak mau ngulang lagi. Tapi yang jelas sudah ada yang mengumpulkan saya, tapi hanya sedikit. Yang tugas pertama ya, yang tugas ngerangkum dari pertemuan pertama itu kan. Nah itu tolong diperhatikan, yang belum ngirim silakan ngirim. Kalau nggak ngirim ya mungkin nanti saya tidak bisa ngisi 1 aspek pertama di penugasan. Oke. Gitu ya. Sementara gitu dulu. Sebelum saya tutup, sekali lagi, ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kalau cukup, saya mau tanya. Yang jadi host atau yang create room kita untuk Zoom siapa sih? Yang ngebuat Zoom dari kampus. Oh, kampus. Nggak bisa satu ini aja ya? Satu link, satu user password untuk dipakai terus gitu. Berubah-ubah. Kan ada tuh, ada room meeting yang ditetapkan satu room bisa continuous, terus dipakai terus. Enggak, Pak. Nggak ada. Oh, soalnya linknya dipakai buat yang lain juga. Oh gitu. Ya udahlah. Oke, saya mau tanya juga, UTS-nya kapan kalian? Tanggal 12. Minggu depan udah mulai. Tanggal 12 sampai tanggal 21, Pak. Beneran nih, udah fix nih minggu depan? Beneran? Iya, Pak, tanggal 12 sampai tanggal 21. Oke, berarti saya harus siap-siap bikin soal dong. Buka, sebentar. Silabus. Kalian itu masih masuk ke pertemuan, kalau saya nggak salah 5 ya? Hari ini pertemuan 5, bener nggak? Bener kan? Yang pertama mungkin waktu itu Pak Rian. Yang kedua saya. Yang ketiga siapa? Yang waktu evidence based practice nursing siapa? Pak Rian? Nggak ada, Pak. Bener? Ada, Pak. Nggak Iya, ada? kosong waktu itu. Iya, kosong. Coba deh. Berarti kalian masih pertemuan keempat dong. Coba kalian komunikasikan ke Pak Rian. Karena gini, saya bilang kemarin ke Pak Rian, Pak, untuk evidence based practice nursing, saya bukannya nggak bisa, tapi alangkah baiknya kan orang-orang yang expert di bidangnya. Karena saya kan ngurus teknologi. Saya baca-baca ini mungkin bisa saya pahami, tapi saya nggak pas untuk menyampaikan ke teman-teman. Jadi tolong diingatkan lagi Pak Rian tolong carikan, atau mungkin Pak Rian bisa ngisi materi ini, materi evidence based practice nursing. Kapan gitu? Tapi minggu depan sudah mulai UTS ya? Minggu depan sudah mulai UTS. Berarti otomatis pertemuan itu tidak selalu 14 pertemuan dong. Apakah dalam satu semester selalu 14 pertemuan? Halo? Dipen mungkin bisa Kalau bantu? kemarin ada yang belum sempet selesai materinya, kayak selesain dulu. Oh gitu, selesaiin dulu. Nah ini nih, kita belum selesai materi ini. Evidence based practice nursing. Silakan tolong ya dikomunikasikan ke Pak Rian. Saya sudah bilang ke Pak Rian, Pak, tolong ini anak-anak dicarikan pengganti. Karena saya memang nggak belajar, nggak punya basic untuk ini.
ya. Untuk evidence base ini saya nggak punya basic. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang ngajar. Itu kalau memang mau diganti materinya. Tapi kalau berdasarkan catatan saya, kalau memang kemarin itu ada yang ngisi, berarti teman-teman sudah masuk ke pertemuan kelima. Ya, hari ini pertemuan kelima. Berarti nanti materi-materi yang akan saya sampaikan di UTS itu otomatis akan hanya berkaitan dengan slide-slide atau materi yang sudah saya buat dan mungkin video yang sudah saya share ke teman-teman. Saya nggak akan jauh-jauh dari situ. Nah, terus saya belum tahu nih konsep UTS-nya gimana. Apakah saya upload soal secara langsung atau lewat Pak Rian? Saya belum tahu ininya. Biasanya Bapak bikin soal nanti dikasih ke Parian, Pak. Nanti Parian yang ngolah lagi. Oh gitu. Oke, siap. Sudah pasti ya? Minggu depan ya, tanggal 12 ya? Iya, Pak. Enggak, kalau udah pasti saya berarti bisa bagi waktu. Artinya kalau belum fix, berarti minggu depan kita masih bisa ketemu yang bagian telenursing. Nah, ini kan hari ini kita belajar, kita di sini di pertemuan 5 belajar tentang literatur strategi yang tadi, ya kan? Terus kita belum belajar telenursing. Nanti ada aplikasi sistem informasi. Nah, ini kalian agak banyak nih. Sengaja saya belum sampaikan karena saya merasa kemarin kepotong pertemuannya dengan pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga yang ini, saya merasa kepotong ini, makanya saya butuh waktu banyak setelah UTS untuk bahas ini. Nah, nanti bahas ini, kalian akan belajar banyak tentang flowchart. Bagaimana cara membuat sebuah alur sistem informasi. Nah, itu makanya nanti tolong ketika teman-teman yang mungkin membuat usulan, yang paper tadi ya, membuat usulan sistem informasi, tolong dicicil dulu mulai dari sekarang, mulai pendahuluan sampai dengan sebelum pengujian. Dari pendahuluan dari atas sampai dengan sebelum pengujian. Supaya pas pertemuan besok setelah UAS, pas saya bisa bahas flowchart, bisa saya bahas bagaimana cara menyusun sebuah sistem informasi, merancang sebuah sistem informasi keperawatan, pas di situ juga teman-teman nanti bisa aplikasikan ke dalam papernya. Teman-teman sekilas belajar aja tentang flowchart. Namanya flowchart. Nanti di situ ada keterangan bagaimana cara menulis proses, menggambar sebuah proses, bagaimana menggambar sebuah eksekusi, bagaimana menggambar sebuah input, bagaimana menggambar sebuah output. Nah, nanti modelnya sebentar. Modelnya akan seperti ini. Nih, modelnya teman-teman akan ketemu yang kayak gini modelnya. Iya. Mana nih? Nah, nih. Ini kan ada nih. Ada model. Kalian nggak perlu ngoding, nggak perlu bikin aplikasi, nggak perlu. Tapi dengan adanya kalian belajar sistem informasi keperawatan, minimal kalian bisa tahu alur dari sebuah sistem informasi keperawatan atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Ya, mulai dari pasien, ya, metrik apa nggak tahu saya, klinik, kasir, informasi, administrasi keuangan. Pertama kan berarti begini dulu nih, kwitansi. Bentar. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika kalian ketemu flowchart seperti ini, kalian bantah ini sebagai bukan flowchart yang salah. Kalian bantah, di situ kalian bilang saya punya konsep yang lebih bagus. Bisa kalian gambarkan lagi. Ini dari pasien bisa dapat kwitansi, resep, dipindah. Harusnya kan dari sini dulu, dari kasir ya. Ini apa sih?
Pelayanan, oh astagfirullah, pelayanan rakyat rawat jalan. Bentar. Rawat jalan itu berarti sudah langsung masuk. Bentar. Rawat jalan itu berarti tidak ada proses mulai dari administrasi masuk sampai dengan selesai. Nah, ini nih. Ini ada nih. Ya, internet saya agak lamban ini. Maklumlah, kuota gratisan dari pemerintah. Kemudian saya juga pakainya ini 3G. Nih. Ya, masih nggak bisa juga dibuka. Oke, kelihatan nggak? Burem ya? Nggak kelihatan ya? Iya Pak, nggak kelihatan. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini nih. Sorry ya, ini kayaknya ada masalah dengan internetnya. Ini ada administrasi sistem mulai dari masuk, registrasi, terus kemudian larinya kemana nanti. Nah, ini flowchart nih teman-teman. Sekilas nanti kayak gini. Teman-teman bisa cari sendiri di rumah ya. Flowchart sistem informasi keperawatan atau sistem informasi rumah sakit. Teman-teman bisa lihat alurnya sebagaimana dari mulai masuk, registrasi, terus kemudian keperawatan, ke penanganan, pendaftaran, terus kemudian sistemnya lari kemana. Nah, ini namanya flowchart nih. Nanti bisa dipelajari. Ini sekilas aja. Nanti secara rinci akan kita pelajari setelah UAS. Nah, ini yang mungkin nanti teman-teman buat papernya terkait dengan usulan model sistem informasi, perancangan sistem informasi untuk keperawatan. Yang harus kalian gambar ini namanya flowchart. Nanti dibaca-baca. Terus saya juga searching literatur dari kemarin. Ini kita punya Garuda. Garuda itu ada paper-paper tentang keperawatan, teman-teman bisa baca, banyaklah baca tentang paper ini. Sekali lagi, kalau teman-teman adalah seorang pekerja sosial di industri kesehatan, jangan baca materi-materi yang sifatnya artikel atau hanya asumsi belaka. Tapi banyaklah perkaya bacaan itu dari paper-paper ilmiah yang sudah pernah diteliti dan terbukti dan benar-benar menanggalkan identitas ya di situ ya. Jadi ini banyak konservasi dengan bla bla bla, pijat akremitas nggak tahu. Efektivitas pemberian terapi, pengaruh terapi individu. Nah, ini terkait perawatan. Ini bisa dibuka di Garuda, portal Garuda. Terus portal jurnal punyanya neliti.com. Di sini banyak juga ya. Syukur-syukur teman-teman nanti bisa punya paper yang bisa dipublikasikan di jurnal nasional. Di sini juga ada e-journal.sari Mutiara. Nah, di sini ada banyaklah. Pokoknya saya menyarankan 3 ini. 1, Garuda, jurnal keperawatan neliti.com, sama e-journal Sari ya. Nanti bisa dilihat, bisa dibaca-baca. Oke, sekilas itu tentang nanti setelah UTS. Tolong si Pen ingatkan saya terus mulai minggu depan, Pak, jadi UTS atau enggak, tolong saya diingatkan. Karena memang saya sering lupa. Nanti tiba-tiba pas waktunya enggak ada yang ngingetin saya enggak bikin soal lagi untuk UTS. Ya, si Pen ya? Iya Bapak. Oke, gitu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu dan tetap ceria. Happy, supaya imun tetap terjaga. Gitu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit wabarakatuh. ya. Makasih Bapak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.